informasi terkait dengan apa namanya, terkait dengan akreditasi. Nanti Ibu silahkan bertanya, ya silahkan, atau unek-unek lah terkait dengan akreditasi yang akan Bapak Ibu laksanakan, termasuk beberapa pertanyaan mungkin yang akan Ibu sampaikan. Mungkin salah satunya gini, mumpung saya masih ingat ya, dan boleh disampaikan nanti di Zoom ini, bahwa terkait dengan PMK 3 ya, PMK 3 2023 dan PMK 14 2021, di situ di PMK 14 jelas tersurat bahwa klinik pertama yang melaksanakan persalinan adalah klinik rawat inap. Jadi memang trennya sekarang beberapa klinik itu sedang meningkatkan status dari rawat jalan menjadi rawat inap. Poinnya adalah klinik rawat inap itu boleh tidak melaksanakan pelayanan persalinan. Pak Suryo putus-putus, Pak. Putus-putus ya? Yang lainnya gimana? Jelas. Jelas. Jelas, Bapak. Jelas. Nah, mungkin barangkali jaringan Ibu ya. Nah, saya lanjut. Jadi saya ulangi bahwa klinik rawat inap itu boleh tidak melayani persalinan. Tetapi klinik yang melaksanakan persalinan harus rawat inap. Jadi nantinya tidak boleh lagi ada klinik pratama rawat jalan yang melaksanakan pelayanan persalinan. Yang perlu dicatat adalah pelayanan persalinan. Jadi proses persalinannya tidak boleh di klinik. Adapun ANC-nya masih boleh dilakukan. Hanya persalinan saja yang tidak boleh. Ya, saya ulangi ya, klinik rawat inap boleh tidak melakukan pelayanan persalinan. Namun, klinik yang melaksanakan persalinan harus rawat inap. Nah, proses itu adalah pelayanan persalinannya yang tidak boleh. Adapun ANC-nya boleh dilakukan di klinik. Adapun bagaimana nanti proses untuk persalinan, silahkan berjejaring dengan bidan. Sebenarnya dari ini tidak hanya bidan sebenarnya. Jadi yang paling utama selain bidan adalah klinik pratama yang akan berjejaring dengan dalam proses pelayanan persalinan itu boleh dengan klinik pratama rawat jalan, boleh dengan klinik rawat inap, boleh dengan puskesmas ponet ya, atau bidan jejaring. Nah, untuk bidan jejaring ini dia harus di tempat tersebut ada 2 SIP itu. Nah, nanti boleh ditanyakan, saya ingat ini, ketika kita awal berproses untuk melakukan akreditasi dengan status kita sebagai klinik rawat jalan, kemudian di akhir tahun nanti di ACC oleh BPJS sebagai klinik rawat jalan MOU-nya, kemudian di tahun depan mungkin di bulan ke-6 bulan Agustus itu kita berproses untuk rawat inap ternyata sudah selesai, kemudian keluar izin baru sebagai klinik rawat inap. Nah, apakah nanti ketika kita ajukan perubahan ke BPJS, apakah harus diulang akreditasinya? Jadi kalau yang di awal kita diakreditasi sebagai klinik rawat jalan, apakah ketika tahun depan kita sudah punya izin klinik rawat inap, nanti diakreditasi sebagai klinik rawat inap itu atau tidak? Nanti bisa disampaikan di forum ya. Ini juga salah satu bagian yang penting. Karena kalau kita ngejar, kadang-kadang ada beberapa kondisi klinik yang sampai akhir tahun untuk merubah tata gerahanya terutama itu tidak memungkinkan. Jadi maju dulu deh sebagai klinik rawat jalan untuk kerjasama BPJS. Tahun depan mudah-mudahan sudah jadi rawat inapnya. Nah, apakah harus ada akreditasi lagi terhadap klinik tersebut kalau sudah menjadi klinik rawat inap? Nah, itu saja barangkali pengantar dari saya. Nanti untuk selanjutnya seluruh kegiatan ini akan dihandle oleh, nanti beliau akan memperkenalkan diri. Mungkin Bapak Ibu juga sudah kenal semua. Ya, saya mohon izin, saya memantau dari Zoom saja karena harus bergerak ke tempat lain. Demikian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya silakan kepada Ibu Des. Terima kasih. Terima kasih. Pamit ya, sebentar. Tapi tetap pantau. Belum apa-apa, udah bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Devi, masih di jalan, Bu? Masih, Ibu. Sehat, Ibuku. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Sehat ya, Bu. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sehat bagi kita semua. Amin. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Suryo ya, bahwa acara pagi ini katanya sih ngobrol-ngobrol doang, Bu Cepi. Ya, sedikit Ibu. dari kami, dari Dinas Kesehatan. Baik, Mungkin Ibu. teman-teman dari belum kenal sama saya, kalau Bu Cepi saya kenal sama beliau, ya, kenal baik sama beliau. Mungkin yang lain belum kenal, ya katanya tak kenal maka tak sayang. Kalau bisa on kamera kali ya. Iya. Oke. Ya, perkenalkan saya Desridius Khalid dan mutu membawahi fokusnya adalah puskesmas dan juga klinik. Kebetulan fix untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi itu untuk FKTP saya yang megang ya, untuk apa persiapan kita untuk akreditasi dan berbarengan dengan kerjasama dengan Bu Nia Herniawati untuk klinik dan puskesmas. Nah, saya di oleh Pak Suryo bahwa banyak klinik yang bertanya, mau akreditasi kita ngapain sih? Persiapan dan juga persiapan dari Dinkes, persiapan dari Kemenkes, dan persiapan dari lembaga, dan apa yang harus disiapkan oleh kami atau Ibu Bapak sekalian tentang klinik ya. Mungkin nggak lama ya, kalau lama-lama itu kan namanya memberikan materi. Saya hanya memberikan informasi terkini tentang akreditasi klinik dan FKTP. Mungkin saya bisa share screen dikit ya informasi. Dan kata Pak Suryo di sini adalah tadinya saya akan memperkenalkan lembaga-lembaga yang ada di kita, ada 13 lembaga. Tapi kata informasi Pak Suryo, ini bukan memperkenalkan lagi, tetapi mereka akan memilih ya, mengikuti lembaga itu. Kalau saya mengatakan begitu, memperkenalkan lembaga, salah satu lembaga itu karena kami di Dinas Kesehatan kayaknya kami nggak bijak ya. Oh, kami nggak bijak ya. Jadi mau nggak mau kami harus memperkenalkan ada 13 lembaga, mungkin Ibu Bapak sudah tahu dan sudah kenal, dan kebetulan ya kebetulan saja ada 2 atau 3 orang dinas kesehatan itu yang bergabung di lembaga KMKP. Ya, kami sekarang lagi proses untuk sudah selesai tes tes seleksi administrasi, sudah selesai tes wawancara, hasil wawancaranya belum keluar. Nanti kalau sudah selesai, nanti kami ikut pelatihan calon surveyor ya. Itu untuk sekarang yang di KMKP. Sebelumnya mungkin saya akan share screen dulu ya.
beberapa yang harus Ibu Bapak siapkan ya, karena mungkin kalau puskesmas kami continue melakukan Zoom, workshop dan lain-lain, tapi kan kalau klinik belajar sendiri, bertanya sendiri ya. Jadi kami ingin melihat sudah sejauh mana teman-teman yang berada di link Zoom ini yang lebih kurang 14 klinik yang bergabung, persiapannya sudah sejauh mana. Ya, mungkin saya share screen sebentar ya Bu ya. Bentar. Sudah terlihat Ibu Bapak? Sudah Ibu. Sudah. Oke. Karena sudah terlihat, saya akan menjelaskan sedikit saja garis besar ya, nggak lama-lama ya. Ini sudah tahu kebijakan dan ini ya kita itu tim survei ya, bidang tata kelola sumber daya UKM dan tata kelola penunjang. Ini untuk klinik dan puskesmas. Kebetulan surveyor untuk klinik dan untuk puskesmas itu bisa. Jadi surveyor itu bisa ke klinik, bisa juga ke puskesmas. Kalau untuk yang lain itu khusus ya, Labkesda, UTD, dan TPMG. Mereka tidak bisa. Oke, kita lanjut. Ini surveyor ya, sekarang kategori ya. Sekarang adalah kualitas surveyor, pemilihan surveyor dan penugasan, kode etik surveyor dan sanksi surveyor. Nah, ini yang perlu kita lihat ya, kategorinya surveyor akreditasi itu puskesmas dan klinik. Ya, nah surveyor akreditasi puskesmas dan klinik itu ada bidang tata kelola sumber daya atau UKM dan juga tata kelola penunjang ya. Nah, ini dia. Nah, nanti jadi nanti yang akan mensurvei itu ada upaya kesehatan masyarakat atau sumber daya. Jadi mereka akan tanya tentang apa ya, tentang dokumen, tentang administrasi, kepegawaian, apa dokumen-dokumen tentang kepegawaian, dokumen tentang klinik ya, dan juga dia akan menanya tentang upaya kesehatan masyarakat, misalnya kerja dengan lintas sektor dari klinik itu atau jejaring dan jaring dan lain-lain. Itu dan sedang supaya dia akan bertanya tentang UKP di dalam ya kliniknya, tanyakan tentang bertanya tentang farmasi ya lain-lain sampai ke sarana dan prasarana ya, nanti juga sampai ke pertanyaannya itu adalah indikator nasional mutu. Itu adalah bagian dari UKP. Hanya 2 ya surveyornya. Berikut, nah sekarang ya tahap mana? Jadi dengan ada tahap di sini Ibu Bapak, oh saya masih ada waktu sebulan atau 2 bulan untuk mempersiapkan ya pelatihan surveyor akreditasi. Nah, sekarang itu rekrut calon surveyor oleh lembaga. Itu sudah terakhir kemarin tanggal 24 Februari. Sudah ada rekrutannya. Setelah itu persyaratan tim surveyor itu diatur oleh undang ya Permenkes 3734 tahun 2022 yaitu persyaratan khusus, persyaratan umum. Salah satunya
adalah dokter atau medis paramedis, pernah bekerja di puskesmas, klinik, di mutu, dan lain-lain. Ya, setelah itu akan ada pelatihan surveyor. Ya, nah untuk pelatihan surveyor ini kita baru selesai tahap wawancara. Pengumuman mana surveyor yang belum, itu belum. Berarti itu masih jenjang. Jadi nggak akan bulan depan disurvei, ya kan? Karena pelatihan surveyor aja belum dimulai, ya. Rencananya nih di akhir atau di pertengahan Maret ini. Nah, pelatihan surveyor ini dilakukan oleh lembaga, ya. Nah, untuk calon surveyor juga seperti saya contohnya, itu sudah memilih dari 13 ini, saya mau daftar lembaga yang mana, gitu ya. Jadi kita nggak boleh tuh ada di lembaga KAKP, KMKP, atau ASKLIN, nggak. Dari 13 itu, kita hanya boleh di satu lembaga. Nah, sekarang, kalau sudah nanti lulus wawancara, itu akan lakukan pelatihan untuk surveyor. Nah, untuk surveyor yang klinik atau puskesmas ini lama pelatihannya 10 hari. Ya, lama pelatihannya 10 hari dan kebetulan di KMKP ini calon surveyornya lebih kurang 532 orang. Ya, jadi banyak karena ini kan untuk menyebar ke seluruh Indonesia. Nah, dan calon surveyornya itu berasal dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia karena nanti akan disebar dari paling ujung Aceh sampai dengan Papua, Nusa Tenggara Barat. Nah, nanti baru muncullah surveyor, nama-nama surveyor puskesmas dan klinik. Ya, sekarang baru tahap wawancara. Hasil wawancara pun belum keluar. Kenapa? Pelatihan surveyor ini dilakukan oleh lembaga, tetapi menggunakan kurikulum dan modul yang ditetapkan oleh Kemenkes atau kementerian. Hanya saja itu lagi digodok kurikulumnya. Ya. Nah, kalau Ibu Bapak menanya berapa lama ya kira-kira Bu? Ya, bisa bayangkan bisa sebulan yang akan datang. Jadi kalau kita ngambilnya berkemungkinan survei ini akan dimulai setelah Lebaran. Ya, makanya di Kabupaten Bekasi roadmap-nya itu setelah Lebaran. Oke, kita lanjut. Nah, ini pendaftaran surveyor ya sudah kami lakukan dan sudah dilakukan oleh lembaga. Berikutnya adalah kita lanjut lagi, yaitu mekanisme pelaksanaan survei. Ini dia, mekanisme pelaksanaan survei. Teman-teman klinik harus meregistrasi Pasienkes dulu. Lakukanlah registrasi Pasienkes. Sudah apakah belum? Ya, syaratnya di registrasi ini Ibu Bapak harus mempunyai akun dan paspor yang beda dengan akun dan paspor ini atau beda khusus untuk akreditasi. Kenapa? Alasannya adalah kalau sekiranya digabung dengan akun klinik yang akun apa beli obat, akun apa, nanti itu datanya itu akan tumpang tindih ya, nanti tidak terbaca. Kalau khusus akun nanti itu ada notifikasi, berarti notifikasi itu untuk akreditasi ya. Itu syaratnya. Setelah itu nanti ada langkah-langkahnya, registrasi dulu. Setelah Ibu Bapak registrasi, nanti Pasienkes mengusulkan survei ya, nanti itu survei akreditasi ya. Di sini ada surveyor yang dilakukan oleh lembaga dan hasilnya surveinya. Setelah itu verifikasi hasil kedua, keluarlah rekomendasi. Nah, nanti ada validator validasi rutin dan validator ya. Validator itu adalah orangnya itu dari Kemkes. Maksudnya gini, misalnya lembaga KMKP atau lembaga A mengatakan bahwa klinik C itu dapat nilainya paripurna, misalnya kan paripurna itu di atas 80.
80,001 aja itu sudah paripurna. Nah, apabila katanya sebelum keluar ya penetapan disahkan ditandatangani oleh Kemenkes, itu ada validator datang ke klinik A. Ya, ke klinik A ini. Jadi dia ngecek benar nggak sih yang dibuat oleh surveyor ini rekomendasinya A atau paripurna benar nggak sih? Ya, itu divalidasi. Kalau sekiranya benar, itu keluarlah penetapan status. Nah, dari mulai survei sampai dengan hasil dan divalidasi ini adalah lebih kurang memakan waktu 14 hari. Jadi kalau Ibu Bapak misalnya disurvei selesainya tanggal 2, 14 hari kerja ya, nanti tanggal di atas tanggal 16, 18 dikurangi hari kerja 2, ya berarti tanggal 18 itu akan keluarlah e-sertifikat. Ya. Nah, Pasienkes terakreditasi. Nanti dari waktu-waktu, kan sudah keluar tuh Ibu sertifikatnya. Keluar sertifikatnya itu selama 5 tahun itu berlaku, ya. Nanti dari Kemenkes itu akan sewaktu-waktu sidak melakukan penyelidikan ke klinik Ibu Bapak. Ya, jadi tidak didiamkan saja nunggu 5 tahun yang akan datang baru datang lagi untuk melakukan survei, enggak. Setiap tahun itu ada dan ada jadwalnya. Bisa saja itu bukan Kemenkes tetapi mungkin yang dari provinsi, yang dari dinas kabupaten atau kota yang melakukan validasi ini. Apakah yang dilakukan pada saat akreditasi itu sesuai? Jangan semuanya hanya untuk sekedar pada saat akreditasi. Di tahap ini ada yang mau bertanya? Ya. Nah, oke, kalau enggak kita lanjut. Nah, kegiatan akreditasi ya. Kegiatan akreditasi di sini yaitu persiapan akreditasi. Dilakukan upaya pemenuhan ya SDM, SPA, proses pelayanan sesuai standar. Apa yang diminta di sini? Teman-teman ini mengisi instrumen yang sudah disahkan, malah klinik lebih duluan. Puskesmas saja instrumen kita belum disahkan, jadi kita belum bisa untuk lebih cepatan klinik ya. Nah, di sini itu teman-teman melakukan SA dari instrumen itu ya, yang 3 bab, lakukanlah SA. Hasil SA itu sebaiknya di atas 80, kalau bisa 90, 95 hasil SA. Nah, habis itu yang akan dilihat juga di klinik itu persiapan penyusunan program peningkatan mutu. Jadi dari hasil atau dari hasil yang kita temukan itu, nah di situ teman-teman klinik harus membuat PPS ya, program peningkatan mutunya. Nah di sini misal dihasilkan ditemukan di pendaftaran kurang atau waktu tunggu terlalu lama. Nah itu ada program perbaikan ke arah yang lebih baiknya. Nah itu diminta apa? Elektronik atau tempatnya nggak terlalu jauh atau apa, di situ diminta untuk setiap tempat yang kira-kira belum sesuai standar atau belum sesuai nilainya 10, berarti harus dilakukan perencanaan untuk peningkatan itu. Paham yang saya maksud di sini? Kita diskusi aja ya. Jadi maksudnya di sini kan setelah pertama Ibu Bapak melakukan S1 ya, hasil SA itu ada nilainya yang 5 atau bahkan 0 gitu ya. Berarti kan harus ada perbaikan. Nah, harus ada perbaikan itu bikinlah program perencanaan dari hasil yang 5 atau 0 itu. Apa yang harus Ibu Bapak lakukan? Seperti itu. Ya. Nah, setelah itu penerapan dan pengukuran indikator mutu, INM klinik ya. Nah, INM klinik kan sudah kemarin sudah melalui Zoom, Bu Nia juga sudah. Nah, itu untuk klinik toleransinya cukup bagus, yaitu hanya diminta pelaporannya 2 bulan ya.
2 bulan ya? Apa 6 bulan? Ya, diminta lebih kurang 2 bulan sebelum disurvei itu harus sudah dilapor, malah lebih bagus kalau 6 bulan. Dan insiden pelaporan insiden keselamatan pasien IKP, tapi IKP ini masih aplikasinya belum bagus, jadi baru yang diminta itu fix itu baru IMM. Nah, setelah itu udah siap, dan hasilnya nilainya udah di atas 80 atau 90, kita nanti nih masuk nih mendaftar nih nanti ke lembaga ya. Nanti sebelumnya jadilah pelaksanaan. Nanti kita bahas itu pelaksanaan akreditasi yang dilakukan oleh lembaga melalui surveyor. Setelah itu ada pasca akre. Pasca akre apa yang harus kita lakukan? Membuat perencanaan perbaikan strategi dari hasil survei. Ini kurang nih kurang, bikinlah PPS-nya ya, melaksanakan PPS ini. Nah, nanti kalau ada tim validasi dari Kemenkes, dia lihat dari PPS ini, program perbaikan strategi. Dia lihat, oh ini kurang kemarin di survei, ini kurang. Mana langkah-langkah perbaikannya sudah belum? Itu yang dilakukan nanti. Oke, kita lanjut dulu ya. Langkah. Nah, ini sudah terpapar ya ibu-ibu, terutama untuk klinik itu jumlah hari surveinya hibrid ya, daringnya 1, luringnya 1 ya. Oke, kita lanjut lagi persyaratan pengajuan pengusulan survei. Ya, ini persyaratannya 1, ibu bapak klinik sudah memiliki ya di checklist ya untuk klinik. Sudah terregistrasi kes belum ya. Yang kedua pengisian aspek ya, perdana update 100%, validasi persen untuk klinik, update-nya 100%, validasinya 100%. Itu persyaratan pengajuan survei. Nah, sekarang Ibu Bapak lihat ke aspeknya sudah belum? Ya. Nah, berikut pelaporan IMN ya. Untuk puskes 12 perdana, untuk yang klinik ya, klinik perdana bukan 2 ya, 3 bulan terakhir, sedangkan yang reakre hanya di Kabupaten Bekasi nggak ada reakre ya. Jadi untuk klinik 3 bulan terakhir INM-nya. IKE-nya 3 bulan ya, ini berlanjut. Jadi kalau misalnya Ibu Bapak disurvei di bulan 6, jadi 3 bulan sebulan bulan Juni itu dibikin ada laporan IMM-nya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Oke. Memiliki STR yang masih berlaku. Teman-teman, ya, tolong dilihat STR-nya. Ya. Nah, tenaga medis, tenaga kesehatan, perawat, dokter, dan lain-lain, ya itu diperhatikan masih berlaku enggak ya STR-nya. Kalau belum sudah tidak berlaku, buru-buru diperbaiki ya. Berikut memiliki SIP yang masih berlaku ya untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan. Pimpinan pasien kes untuk klinik PJ teknis klinik seorang tenaga medis ya. Tuh. Itu untuk klinik persyaratannya ya, ada 8. Nah, kira-kira kalau sudah ada berarti pendaftaran ya. Dilakukan oleh pemilik atau kepala Fasiankes kesehatan kepada salah satu lembaga penyelenggara. Jadi dari 13 itu, Ibu, Bapak nanti melakukan pendaftaran. LPA memberikan respon selambat-lambatnya 2 hari kerja. Ya, nanti misalnya Ibu daftar nih hari ini hari Kamis. Ya, kalau bisa jangan hari Kamis ya, karena nanti terganggu di hari Jumat dari Sabtu dan Minggu. Lebih baik kita daftar Senin, nanti akan direspon hari Rabu gitu ya. Kita daftar hari Selasa, direspon hari
Jumat, kita daftar Kamis, kita daftar hari Rabu, direspon hari Jumat. Jangan sampai daftarnya di hari Jumat, nanti nunggu hari Senin, Selasa, baru responnya Selasa. Jadi kita ngambil waktu-waktu strategis. Nah, setelah itu LPA melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan mutlak tadi, ya, yang 14 hari kerja. Jadi dari mana kita mendaftar, nanti ada langkahnya, kok daftar aja, dari mana dia melihat, nanti setelah kita daftar, itu dokumen-dokumen yang harus di-upload itu nanti ada, ya, kita ikutin dulu ya. Nah, terpenuhi dan lengkap penjadwalan survei, tidak terpenuhi atau tidak lengkap hari kerja. Ya, surat hasil perencanaan perbaikan strategi, dan bagi Puskes juga melampirkan usulan Dinkes ya. Nah ini bagi Dinkes, tapi kalau klinik cukup sampai poin 3. Nah setelah itu, setelah diverifikasi, selama kita upload tadi ya, yang ke Sinap nantinya kita upload, nanti orang lembaga itu akan mencari selama 14 hari dokumen yang kita upload tadi. Nah, kalau terpenuhi atau memenuhi syarat menurut surveyor, akan muncullah survei. Kalau tidak terpenuhi, itu akan diumumkan oleh lembaga bahwa ada perbaikan, kekurangan di sini, di sini, di sini. Nanti diarahkan, nanti itu diperbaiki, nanti diupload lagi, dinilai lagi, seperti itu. Ya. Berikutnya, ya. Berikutnya kesepakatan dan pelaksanaan survei. LPA akan membuat kesepakatan tertulis dalam jangka waktu 14 hari kerja. Isi kesepakatan tersebut adalah tanggal pelaksanaan. Ya. Tanggal itu sepakat. Jadi bukan hanya LPA menentukan saya mau datang tanggal 10-11. Enggak. Kesepakatan antara klinik dan lembaga. Ya, siapnya di hari apa. Kan yang tahu kondisi klinik itu orang klinik. Biayaan, ya, pimpinan Pasyankes atau klinik hadir selama pelaksanaan survei, kecuali dalam kondisi darurat. Karena nanti banyak yang diklarifikasi. Menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan dan tidak melakukan pemalsuan data. Ya. Jadi yang kita tulis apa yang ada di klinik kita, nggak usah ditambah-tambah, dimasukin muluk-muluk, nggak usah. Ya. Nah setelah itu, setelah kesepakatan tertulis ditandatangani, LPA akan berkoordinasi dengan Pasyankes, jadi dengan klinik. Fasilitas pelayanan atau klinik mengupload dokumen pendukung masing-masing. Jadi dia upload semua, dan setelah itu LPA menunggu sebelum pelaksanaan survei melalui tautan yang diberikan oleh LPA yang udah tadi disepakati, diperbaiki, diupload lagi. Dan LPA memberikan surat tugas kepada tim surveyor. Jadi yang membuat surat tugas kepada surveyor itu bukan Kemkes, bukan dinas, tetapi lembaga akreditasi yang sudah kita tunjuk. Ya, yang sudah kita pilih, bukan kita tunjuk. Berikutnya, tahapan kegiatan akreditasi dan jenis survei. Ya, tahapannya yaitu persiapan sudah tadi yang kolom tadi, sekarang kita di pelaksanaan. Pelaksanaan survei dan penetapan status akreditasi. Jenis survei, survei perdana, survei ulang, dan survei remedial. Jadi survei perdana adalah seperti teman-teman yang di klinik sekarang. Ya, belum pernah disurvei, belum pernah diremedial, belum apa-apa. Ada survei ulang, yaitu telah habis masa berlaku. Jadi, masa berlakunya kan 5 tahun, udah habis nih. Dia survei ulang. Atau ingin menaikkan status akreditasi. Belum sampai 5 tahun, boleh silakan. Misalnya di tahun ini, ya 2023 ini, surveinya itu hasilnya Madya. Oh,
saya ingin paripurna, misalnya setelah 2 tahun saya punya target untuk paripurna, misalnya. Nah, boleh mengusulkan untuk survei, yaitu untuk menaikkan status akreditasinya. Ya, yang ketiga, banding atas status akreditasi. Banding. Saya itu yakin orang yang lebih jelek dengan saya paripurna, kok saya enggak. Mengklarifikasi itu boleh. Jadi enggak puas ya, mungkin menurut kita jelek di bangunannya, orangnya malah stafnya sedikit, bla bla, kok dia paripurna, saya malah sama dia gitu ya. Itu boleh. Karena survei ini adalah terbuka. Karena yang survei itu hanya memotret ya. Surveyor itu hanya memotret. Nah, hasil potretannya itu disampaikan ke tim validasi tadi. Nah, berikut ada survei remedial, yaitu klinik atau laboratorium yang dinyatakan tidak lulus atau tidak terakreditasi. Kan ada dasar Madia, dasar aja dia nggak sampai ya, jadi dilakukanlah survei remedial. Nah, apakah 2 hari sebelumnya dikasih tenggang waktu untuk memperbaiki ya, biar nilai akreditasinya itu ada, jangan tidak terakreditasi atau tidak lulus, minimal dasar. Makanya dia lakukanlah remedial. Berikut pelaksanaan survei diatur dalam jenis survei. Ya, ini pendaftaran, kesepakatan survei, pelaksanaan pelaporan hasil survei, verifikasi, rekomendasi, penempatan status akreditasi. Berikut kegiatan pasca akreditasi, habis itu umpan balik pelaksanaan survei, persiapan pendaftaran. Beginilah setiap hari alur dari akreditasi kita. Jadi kalau kita lihat untuk akreditasi klinik FKTP lainnya ini, Puskes dan FKTP lainnya ini tidak hanya berhenti, sudah akreditasi 2023, kita istirahat dulu. Sampai nanti 2028, 2027 deh kita bergerak lagi untuk persiapan akreditasi. Tidak. Karena setiap tahun minimal 6 bulan sekali itu ada yang datang untuk validasi. Bisa nggak Bu, pada saat validasi itu dilihatnya kayak berantakan banget, kayak siang dan malam gitu ya. Mau minusnya ya, seperti waktu akre cantik, cakep, teratur, rapih. Kalau yang udah, nggak tahu tempat sampah aja nggak ada, cucian tangan ada dan tidak, kadang-kadang nyala kerannya dan lain-lain. Nah, itu bisa nilai atau status akreditasinya itu dievaluasi kembali. Oleh tim validasi ini, dia membuat secara nota, secara tertulis kalau klinik ini itu perlu dilakukan pemeriksaan ulang. Setelah setahun, 2 tahun, gitu silakan ya, seperti itu. Itu tergantung dari hasil validasi yang dilakukan setiap 6 bulan sekali. Bisa Kemkes, ya, bisa Dinas Kesehatan Kota Kabupaten, bisa provinsi, dan juga bisa swasta lainnya yang ditunjuk oleh Kemkes. Ya. Berikut ini laporan verifikasi rekomendasi ya. Nanti ini tinggal Ibu baca. Ketua tim Suraya mengirimkan lapor hasil survei melalui SINAP. Ya, jadi hasil kita itu kita kirim lagi hasil dari surveyor, hasil dari dia datang ke klinik, dia laporkan lagi melalui SINAP setelah 2 hari dia selesai dari klinik Ibu Bapak. Nah, laporan hasil survei ini diverifikasi oleh verifikator lembaga. Ya, laporan hasil verifikator oleh lembaga ini diteruskan dijadikan dasar untuk pembuatan rekomendasi penetapan status akreditasi. Nah, rekomendasi penetapan status ini ya itu dikirimkan lagi oleh ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes yang paling lama 3 hari kerja sejak laporan survei. Jadi nggak boleh lama-lama juga di lembaga. Nah, berikutnya penetapan sertifikat elektronik akreditasi elektronik atau surat pemberitahuan ketidaklulusan paling lambat 14 hari kerja setelah survei dilakukan ya. Jadi langkah-langkahnya
oleh surveyor, hasilnya itu disampaikan melalui SINAP, nanti dari SINAP lembaga melakukan verifikasi, setelah itu lembaga menentukan status, lembaga tuh yang menentukan paripurna. Nah, nanti hasilnya itu dikirim ke Kemenkes, Kemenkes juga melakukan validasi, dari hasil validasinya itu dia mengatakan, oh ya, benar paripurna, oh enggak, bukan paripurna, ini utama, seperti itu, ya. Nanti keluarlah sertifikat elektroniknya. Berikut dapat dilakukan tanpa denda atau ganti penundaan survei, ya. Jadi ada juga penundaan survei. Keadaan kahar atau force majeure antara lain bencana alam atau peristiwa besar lain yang tidak terduga yang bisa mengganggu operasional. Jangan-jangan ya, jangan. Kita berdoa jangan terjadi atau klinik kebakaran atau apa gitu ya. Mogok kerja massal ya. Staf dari klinik itu mogok kerja, itu bisa penundaan jadwal survei. Nah, penundaan jadwal survei disepakati ya, penyampaian adanya penundaan survei disampaikan oleh Puskesmas ke lembaga akreditasi. Minimal 7 hari kerja melalui SINAP sebelum tanggal pelaksanaan survei ya. Misalnya ditentukan nih ya tanggal 10, tahu-taunya seminggu sebelumnya itu ada yang tidak kita inginkan terjadi. Kita lakukan penundaan, bikin surat, dimasukkan ke SINAP, nanti akan dilakukan evaluasi. Oke. Nah, kegiatan survei akreditasi akan dihentikan apabila klinik tidak mematuhi ketentuan kesepakatan pelaksanaan survei yang telah ditandatangani. Misalnya kepala kliniknya nggak ada, itu bisa dihentikan, harus ada ya. Lembaga penyelenggara akreditasi kemudian menyampaikan perhentian survei kepada klinik dengan alasan ya tembusannya ke Kemenkes, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan juga provinsi ya. Klinik ya harus melakukan pengajuan usulan survei akreditasi baru dengan penundaan tadi. Jadi dia mengajukan survei jadwal baru lagi. Ya, mungkin kesiapannya kapan. Nah, itu yang persiapan yang harus kita lakukan. Nah, nanti kita masuk dulu ya ke sorry. Stop screen dulu, saya ada satu share yang akan saya sampaikan lagi sebentar ke SINAP. Oke. Iya Bu, halo Bu. Nanti kita bahas dengan Mbak Komsa. Ibu udah mumpung dia belum kemana-mana, tapi PJ klinik aja udah kita ini sebagai PJ klinik duduk di meja Ibu aja. Iya Bu. Ya, udah nggak bisa lagi nanti gimana? Ini ya. Ya, nanti bahas dengan Mbak Komsa aja ya. Ya, kita lanjut implementasi SINAP, yaitu SINAP itu adalah Sistem Informasi Nasional Akreditasi Pasienkes. Pasienkes ini ya ini integrasi SINAP ya, teman-teman klinik melakukan pendaftaran atau registrasi yang saya katakan tadi, yaitu registrasinya ke Pasienkes atau Kemkes Go.id ini. Apakah teman-teman yang di sini sudah? Sudah ya? Sudah. Ini kalau registrasi Pasienkes ini nanti diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota, dan juga provinsi kalau berada di provinsi. Setelah itu muncullah DFO, data Pasienkes online. Nah, Pasienkes ini juga diverifikasi oleh dinas. Nanti kalau sudah itu di pas DFO itu ada yang ibu bapak harus isi, ya kan? Harus Bapak Ibu isi. Dari situ muncullah dia SINAP. Sekarang sudah sampai SINAP. Seminggu atau bulan lalu itu baru sampai DFO kita. Sekarang kita sudah bisa buat ngisi SINAP. Nah, langsung kita masuk ke sinap.kepkes.go.id.
Penggunanya lembaga penyelenggara akreditasi. Nah, disinilah Ibu Bapak nanti akan memilih lembaga. Nah, di situ ada pilihan, ya. Oke. Akan ada pilihan, klik tempat praktek mandiri. Kunjungi web resmi Ditjen Yankes, menu cari informasi, pilih klinik atau praktek, pilih provinsi, pasien tidak ditemukan, silakan registrasi melalui ini. Jadi pada saat di awal nih, nggak ketemu Bu, nggak ketemu Pak, nggak bisa registrasi ya. Nah ini langkah-langkahnya, pilih itu dan ini. Nah baru registrasi Fasiankes ini contohnya ya. Klinik atau tempat praktek mandiri sudah terdaftar belum ya? Jadi untuk memastikan nih, klinik kita sudah terdaftar atau belum? Ini, kunjungi Yankes Kemkes Go.id ini. Cari menunya, yaitu pilih klinik. Ya, pilih klinik. Setelah itu, pilih lagi juga provinsi. Ya, kita di mana? Jawa Barat. Klik lagi nama Fasiankes kita. Misalnya klinik Cempak. Kalau tidak berarti registrasi kita melalui Fasiankes Kemkes Go.id, bukan Yankes Kemkes, tapi registrasi fasiankes.kemkes.go.id ya. Nah, teman-teman di sini sudah, kalau sudah sampai di sini kita masuk. Nah, aplikasi registrasi Fasiankes ya adalah sistem informasi pencatatan resmi dari Fasiankes kita atau klinik kita. Aplikasi dan juknis registrasi masing-masing Fasiankes dapat diakses melalui HTTPS registrasi Fasiankes Kemkes Go.id ya. Pengguna atau user yang terlibat yaitu Fasiankes, Dinas Kabupaten Kota, Dinas Provinsi dan Kemkes. Jadi di sini Ibu Bapak nggak akan bisa kalau kami dari Dinas Kesehatan tidak memverifikasi, ya. Hanya yang kalau sudah masuk, kalau sudah nanti akan kami share, mungkin sudah semua ya, menghubungi admin yang ada di Dinas Kabupaten Bekasi. Nanti akan diverif ya. Registrasi user oleh yang melakukan proses registrasi ya. Kalau dilakukan validasi oleh dinas kabupaten masing-masing wilayah karena kita ini adalah kabupaten berarti dinas kabupaten, admin kita adalah Pak Andai. Registrasi Fasiankes validasi dilakukan oleh dinas kabupaten, kota, dinas provinsi, Kemkes sesuai dengan wewenang masing-masing ya. Jadi kita akan melakukan verifikasi. Nah, ini alur proses registrasi Fasiankes. Ya. Ini ya alur registrasi klinik. Pendaftaran user aplikasi registrasi Fasiankes. Yang saya katakan tadi, gunakanlah usernya yaitu khusus untuk akreditasi. Verifikasi user aplikasi oleh Dinas Kabupaten Kota ya. Login aplikasi, isi form data Fasiankes, SDM dan SPA. Ya, nanti itu ada pas Ibu Bapak registrasi ini suruh ngisi form-form ini. Nah, nanti hasilnya itu kami validasi di Dinas Kabupaten, nanti monitoring dan evaluasi oleh Dinas Provinsi. Jadi kita validasi sama provinsi di udah memenuhi ini. Berikut penerbitan kode Fasiankes, kode registrasi. Sudah ya? Nah, itu ini nggak usah ya, karena itu praktek determin. Oke, ini ya. Nah, update data Fasiankes. Ini dia. Registrasi Fasiankes ya. Proses registrasi validasi ini sudah data Fasiankes online ya. Digunakan untuk melakukan update data dan laporan yang dilakukan masing-masing. User dapat menampilkan sertifikasi elektronik, kode Fasiankes dan lain-lainnya. Ya, kalau sudah Ibu-ibu Bapak ini sudah sampai di DFO ya. Kalau kemarin. Nah, ini dia alur proses akreditasi berdasarkan kategori user. Registrasi dan DFO. Fasiankes pengajuan usulan dan kesiapan survei. Ya, nanti. Nah, setelah itu admin LPA akan mengecek, menyetujui kesiapan survei dan penjadwalan survei. Ya, ini dia semua.
Inilah alurnya. Dari satu, nanti kedua, lembaga. Nah, jadi lembaga itu kita pilih nih. Misal KMKP. Nah, admin dari KMKP, karena kata Pak Uyo, saya suruh langsung aja ngajarin KMKP. Dari lembaga KMKP itu adalah Komite Mutu Kesehatan Primer. Ya. Nah, setelah itu dia lembaga ini akan survei Fasiankes dan membuat laporan. Untuk lembaga ini ada 13 ya. Nanti verifikator oleh lembaga yang saya tadi. Setelah diverifikator oleh lembaga, hasil itu dia mengajukan atau mengeluarkan rekomendasi status akreditasi atau hasil verifikasi. Ini ke ketua lembaga. Halo Ibu Bapak, terlihat slide-nya? Terlihat Ibu. Terlihat ya. Nah, kita lanjut tadi ke lempar sinyalnya. Nah, inilah kejelekan kalau kita by Zoom ya. Aduh. Oke. Nah, setelah nanti hasil verifikasi ini oleh lembaga disampaikan ke ketua lembaga. Dari ketua lembaga ini nanti dia akan melaporkan ke Kementerian Kesehatan. Nanti mereka berkomunikasi dan mereka menetapkan sebentar kok belum ya, sebentar bisa. Sebentar. Bocor ya. Siapa nih ya? Tolong di unmute. Oke. Saya kalau enggak berisik banget. Ya, oke. Nah, dari hasil tadi, saya ulang lagi nih. Dari hasil lembaga, ya surveyor, disampaikan ke lembaga melalui SINAP. Dari hasil verifikasi lembaga melalui juga disampaikan ketua LPA. Dari ketua LPA ini mengusulkan bahwa si klinik A ini paripurna. Nah, hasil usulan dia itu melalui SINAP disampaikan ke Kemenkes, nanti dari Kemenkes ini langsung menerbitkan sertifikat yang disebut dengan sertifikat elektronik ya. Begini, ya itu alurnya ya yang kita lakukan nanti. Nah, ini dia login ya. Nah, ini yang mungkin teman-teman klinik bertanya. Kita kan udah sampai di DFO ya, login DFO Kemenkes, Puskesmas klinik ya, melalui aplikasi registrasi Puskesmas atau registrasi Fasiankes online. Dinkes Provinsi dan Dinkes Kabupaten sudah terdaftar dalam aplikasi registrasi Fasiankes online ini. User dan password DFO Kemenkes adalah sama dengan user dan password dalam aplikasi registrasi Fasiankes online. Tolong diperhatikan. Jadi user dan password-nya itu sama. Makanya saya dari awal mengatakan harus khusus untuk akreditasi, jangan
campur dengan yang lain-lain. Nah, dari awal kita masuk sampai dengan kita sampai ke Devo dan Sinap itu terus itu akun atau username password-nya itu sama kita pakai. Ya, pesan saya yang belum terdaftar silakan registrasi melalui ini. Ya. Berikut setelah penggunaan ya masuklah kita ke Sinap ya user admin lembaga penyelenggara atau ketua lembaga penyelenggara serta tim kerja Kemenkes dilakukan input oleh admin Kemenkes ya. Nah, survei lembaga penyelenggara dan verifikator lembaga penyelenggara dilakukan input oleh admin ya, yang admin lembaga. Kalau ini yang input adalah admin Kemenkes. Kebetulan admin dari Kementerian Kesehatan untuk daerah Jawa Barat itu adalah Ibu Ahmawati. Ya, nanti saya yang komunikasi dengan beliau kalau ada kendala. Username dan password untuk login aplikasi Sinap dikirim otomatis ke email masing-masing user. Jadi, teman-teman yang tadi sudah bikin akun nanti user dan password-nya itu dikirim ke email kita masing-masing, ya. Berikutnya akreditasi kategori dan pasien ya. Ini dia Kemkes ya, sama ya. Oke, kategori user Sinap, admin lembaga, survei lembaga, verifikator, ketua lembaga dan Kementerian Kesehatan. Hanya ini kalau Sinap ya, kita enggak lagi sebagai user ya. Ini hanya untuk informasi. Nah, ini Fasiankes aplikasi Devo ya. Oke, tugas user Fasiankes adalah tugas user. Jadi di klinik ibu tunjuklah satu orang khusus lain Maaf yang Bu, tahu putus-putus. dia yang desain ya. Putus-putus ya. Apakah yang lain putus-putus? Iya, Ibu. Halo, Putus-putus. teman-teman yang lain putus. Putus. Teman-teman putus Bu. Putus ya. 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 Udah ke hotspot dulu ya. Sinyalnya jelek nih. Saya hotspot dulu ya. Beginilah kalau pakai online. Mana lagi kok belum? Ini dia. Jelas? Halo? Iya, halo Bu. Jelas, Bu. Jelas Bu. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, slide-nya sudah terlihat ya. Ya. Ini tugas dan fungsi ibu-ibu yang ada di klinik sebagai user klinik ya. Klinik ya melakukan pengajuan usulan survei berdasarkan ketersediaan dan kesiapan surveyor ya. Nanti surveyor tuh makanya kalau emang sudah siap jangan tunggu saya jadwalnya di bulan Mei, ajukannya nanti di bulan ini enggak
Ya, boleh diajukan di bulan Maret ya, April. Hanya saja nanti kan sudah diajukan, udah di ACC oleh lembaga, admin lembaga. Nanti kan ada kesepakatan antara antara ketua klinik atau penanggung jawab klinik dengan lembaga. Oh Pak, kami adanya walaupun dari sekarang kami siapnya itu disurvei di Mei di tanggal 10 misalnya seperti itu. Jadi nggak masalah. Kenapa? Jangan tunggu saya mau survei dari bulan Juni, tar aja di bulan Mei akhir, enggak. Takutnya kan ada ratusan bahkan ribuan Ibu, mohon maaf, suaranya klinik ya. putus-putus kembali, Bu. Bu Des, suaranya Lembaga walaupun putus-putus. ada Putui, lembaga Bu Des. 13, tetapi kan seluruh Indonesia Bu Des. hampir rata-rata Maaf, orang mau Ibu, suaranya akreditasi. putus-putus, Jadi Bu. Ibu mengusulkan nanti. Bu Des, maaf, suaranya putus-putus, Bu Aduh, Des. saya nyari kemana lagi? Ibu, putus-putus ya. Bagaimana ini? Saya sudah Iya, Ibu. pakai hashtag. Putus, terngiang-ngiang saja, Ibu. Nggak apa-apa, di luar. Iya, Ibu. Sebentar, Bu. Saya cari sinyal. Ya, Bu, kita cari sinyal yuk, Bu. Bentar ya, Di bawah Bu. pohon kali Bentar ada. ya, Ibu Bapak ya. Saya beranjak. Saya Ya, beranjak. Bu. Geser, Bu, geser. Ya Allah, jadi kayak menghina bobokan dong. Iya, Bu. Terngiang-ngiang aja suara Ibu. Jelas. Sekarang udah kedengaran, Bu. Maaf, Ibu, masih belum terdengar, Bu. Jangan pakai Enggak. jangan pakai hotspot. Oh, tadi nggak bisa. Halo, Ibu, kedengaran? Kedengeran, Ibu. Bapak, dipakein ini. Ya, oh ya. Ya. Jadi gini, saya ulangi lagi ya. Ini tugas dari user klinik ya, mengajukan usulan berdasarkan ketersediaan dan kesiapan surveyor. Maksud saya di rondo misalnya di roadmap ya, Ibu itu di bulan Juni. Ini kan masih jauh nih. Ya, saya nanti aja di akhir Mei gitu. Jangan. Kalau sekiranya sinapnya sudah terbuka dan Ibu bisa itu langsung aja. Nah, kenapa? Kenapa? Karena nanti antara klinik dengan lembaga itu akan melakukan kesepakatan sesuai dengan kesiapan dari klinik untuk kapan disurvei. Ya, misal di bulan April ini Ibu mengajukan, nanti saya di bulan Juni. Di bulan Juni baru saya akan disurvei, enggak masalah. Dibandingkan Ibu tunggu di akhir Mei, karena nanti rebutan. Jadi lembaga itu akan melis ya, misalnya klinik A tanggal berapa, bulan apa, klinik B tanggal berapa, bulan apa, gitu. Ya, paham ya? Maaf, Bu, Berikut. izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Dari siapa ya, Mbak? Saya dari Endang, Bu. Oh ya, ada apa? Iya, maaf, Bu. Berarti kalau misalnya
Ini misal contoh ya Bu, mengajukan di bulan Mei, berarti itu berapa bulan sebelumnya Bu untuk ngelihat di DFO? Oh, April bukan ya Bu? melihat, bukan Iya, maksudnya DFO. mengajukan. Kok DFO sih Mbak Endang? Di DFO ini Mbak bisa aja, sekarang sih belum ya, karena lembaga itu belum siap. Nanti kan akan ada pemberitahuan nih, nanti kami akan beritahu kalau sudah lembaga itu sudah siap dengan aplikasi-aplikasi. Sekarang kan lagi bridging nih dengan Kemenkes, aplikasi yang ada di lembaga lagi bridging dengan Kemenkes masuk ke Sinap, yang tadi saya ajarkan bahwa nanti ada Sinapnya, yang usernya, Sinap itu hanya punya usernya hanya punya lembaga, Kemkes, LPA, Ketua LPA, dan Direktorat Mutu, ya kan? Sekarang mereka lagi bridging. Nah, kalau sudah fix, ya nanti itu akan ada pemberitahuan, bisa saja kita cek, klinik bisa ngecek itu sudah siap atau enggak, kita masuk ke Sinap Pasyankes. Kalau di Sinap Pasyankes itu sudah ada lembaga, 13 lembaga, Mbak atau teman-teman klinik, klik lembaga yang kita pilih, dari situ akan akan diverifikasi oleh admin lembaga. Ya, kalau sudah diverifikasi oleh admin lembaga, itu akan ada tindak lanjutnya. Dia akan telepon atau melalui Sinap, tinggal Ibu menuliskan atau membuat surat pengajuan survei. Kerangka bentuk surat pengajuan survei itu akan dibuatkan oleh lembaga. Tinggal kita ngisi-ngisi. Nah, seperti itu. Ya, bisa Baik, Bu, terima dipahami? kasih. Ya Bu, baik, terima Oke. kasih Bu. Ya. Oke. Lanjut kita. Nah, ini nanti dasar ya hasilnya itu. Nah, nanti kita tinggal memilih nih. Di situ kan proses akreditasi, survei, ini form-form yang harus Mbak isi setelah dari Devo KMKes GoID itu. Ini form-formnya yang harus kita isi. Ya, dan ditulis data lab case ini yang proses akreditasi ya. Nanti ini akan muncul di aplikasi atau username yang punya klinik masing-masing. Nah, nanti ada pilihan metode survei ya. Survei itu kan akan ada semuanya ya. Sekarang belum kebayang karena belum ada di aplikasinya. Nah, ini pemilihan tanggal rencana di sini di DFO ini nanti di lembaga 1 misalnya sudah mengatakan nanti akan muncul pemilihan rencana survei ya berdasarkan itu masing-masing. Nanti makanya kalau sudah diverifikasi oleh lembaga itu akan kelihatan tuh apa yang harus klinik siapkan dan upload. Ya, kayak gitu. Paham? Di sini contohnya lembaga 1. Kita tulis nanti akan keluar nih kayak gini ya. Desember nanti kita pilih nih. Itu ya. Siap. Nah, tugas user Pasyankes sama. Nah, tugas kita ya teman-teman di klinik kan sudah ditunjuk tuh user Pasyankesnya. Misalnya klinik Cempaka Endang, klinik Srinita siapa gitu ya. Nah, itu dia aplikasi pendukungnya ya harus punya data Pasyankes online, ASPAK, SIS-DMK, INN dan IKP. Itu harus punya aplikasi pendukung kita. ASPAK-nya sudah terisi 100%, IMM-nya sudah mulai, walaupun di surveinya di bulan Juni, yang akan dilihat 3 bulan terakhir, boleh kita masukkan yang sekarang bulan Januari, Februari, kita lihat. Nanti yang fixnya dia lihatnya 3 bulan terakhir. Atau misal kita di bulan Mei, yang fix punya kita Januari, Februari, Maretnya. Itu yang dilihat. Karena April kayaknya masih belang-belantong, belum rapi gitu ya. Atau belum ada kekurangan. Jadi dia melihat 3 bulan. Ya, kayak gitu. Kita lanjut. Nah,
user Pasienkes atau user klinik mengupload dokumen dan update data persyaratan bukti kesiapan survei. Jadi di situ di B-nya user lagi ya, user klinik tuh upload tuh dokumen. Dokumen itu adalah instrumen akreditasi ya, kita upload. Ya. Nah, di situ kalau kita sudah bergabung dengan lembaga. Oke. Nah, tugas user klinik lagi juga adalah memonitoring proses usulan akreditasi. Sudah sejauh mana? Ya. Ya, ini dia. Ya, lihat oh, punya kita tiap hari atau tiap jam mungkin dilihat nih. Ya, kuning itu adalah sedang dalam proses. Hijau selesai proses, merah belum dilakukan proses. Jadi Mbak, setelah ini sudah sampai mana ini kita? Ya. Nah, oh baru respon LPA. Respon LPA yang hijau, pengajuan usulan survei udah hijau, berarti selesai diproses. Berarti sudah ada kesepakatan. Lanjut lagi ke bawah. Respon LPA baru kuning. Oh, berarti lagi dipelajari gitu ya. Itu kesiapan survei misalnya kuning juga. Oh, ini udah hijau misalnya, naik lagi ke sini, kuning. Oh, lagi kesiapan survei, lagi nyari surveyor dia. Atau menjadi merah. Oh, belum diproses. Kalau belum berproses, udah 2 hari atau sudah 1 hari, boleh ditelepon lembaganya untuk mengingatkan. Ya. Tetapi admin lembaga itu tiap hari akan ngecek. Ya. Karena setiap lembaga itu, kalau lembaga KMKP itu, dia mempunyai admin puskesmas, admin klinik, admin laboratorium, admin TPND, dan TPMG. Jadi semuanya itu beda-beda adminnya. Untuk yang puskes, itu adalah dokter, nanti saya share ya, yang yang untuk KMKP. Nanti bisa kita nanya nomor handphone dan lain-lain dari admin lembaga ini. Jadi kita selalu pantau. Ya. Ini aplikasi, ini Dinkes. Aplikasi DFO untuk Dinkes tadi untuk usernya. Nah, tugas user Dinkes apa? Ya. Teman-teman, ya. Dinkes melakukan monitoring proses usulan akreditasi dari klinik. Jadi kita di sini melihat juga di mana sudah sejauh mana ya usulan monitoring proses akreditasinya ini. Klinik Cempaka, klinik Senita udah sampai mana nih gitu. Udah diverik apa belum? Itu adalah tugas dari user Dinkes. Nah, sekarang tugas hanya itu kalau Dinkes lihat, oh udah kita verik, sudah tinggal lembaga untuk bekerja. Berkomunikasi lembaga, tinggal klinik bekerja dan berkomunikasi dengan lembaga. Kalau Dinkes hanya memverifikasi dan memonitoring jalannya survei akreditasi. Berikut tugas lembaga, ya ngapain dia? Admin lembaga melakukan verifikasi dokumen dan persyaratan disetujui atau ditolak. Ya. Dengan survei ditentukan otomatis oleh sistem. Jadi itu siapa nih? Itu sistem yang menentukan. Jadi adminnya itu melihat ya. Nah, admin itu disinap. Ya, karena yang sinap itu hanya lembaga, Kemkes, provinsi, ya kan? Tadi ya. Kita sebagai Pasienkes tidak mempunyai user untuk sinap ya. Berikut membuat kesepakatan dengan panses yang ditandatangani oleh kedua belah pihak ya, kesepakatan untuk disurvei dan lain-lain. Melakukan input data survei dan verifikator. Nah, ini adalah tugas dari lembaga. Jadi semua user itu mempunyai tugas masing-masing. Kalau ada klinik yang belum keluar registrasi Pasienkesnya, itu hubungi dinas kabupaten setempat atau kota setempat, ya. Itu tugas ibu. Ya, kok saya belum keluar nomor registernya, bla 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 bla, gitu ya. Nah, admin dari lembaga juga melakukan verifikasi dokumen, ya, disetujui atau ditolak yang ditentukan oleh
otomatis oleh sistem. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain, Bu. Itu sudah otomatis dari sistem. Ya, saya masukkan 5, ya udah otomatis tuh 5, otomatis nilai akhirnya seperti itu. Nah, ini lagi ya, lembaga tugasnya ya. Persyaratan kesiapan survei, dia itu harus melihat DEVO, ASPAK, SDM, IMM, IKP, si adminnya ini harus melakukan evaluasi atau monitoring. Ya. Good, tugas user admin lembaga. Nih. Ketentuan surveyor. Surveyor hanya boleh di satu lembaga. Jadi tidak boleh ada 13 surveyor masuk ke 13 lembaga. Enggak, 1 aja, 2 aja nggak boleh, apalagi 13 ya. NIK tidak boleh kosong, wajib diisi dan tidak bisa diinput sebagai surveyor di lembaga lain. Ya, ini untuk kami nih ya, yang lembaga. Email aktif dan berbeda dengan user lain. Nomor WA aktif ya, digunakan untuk menerima user dan password. Dokumen sertifikat SK keanggotaan lembaga harus ada. Pemilihan bidang hanya boleh dipilih salah satu di setiap Pasteankes. Kita juga calon surveyor juga ada aturan kode etik dan lain-lainnya. Ya. Ini admin lembaga juga tugasnya melakukan input dan data user verifikator. Tadi sudah kita bahas ya, verifikator itu dari Kemkes ya. Nah, harus menginput nama dan ini untuk verifikator dari untuk daerah Jawa Barat itu orang Kemkesnya adalah Ibu Armawati ya. Nanti beliaulah yang sebagai verifikator. Nanti yang menginput ini lembaga, karena lembaga itu juga ditunjuk tuh ya. Lembaga KMKP verifikator Kemkesnya siapa, lembaga KAKP verifikator Kemkesnya siapa, seperti itu ya. Nah, ini tugas surveyor ya. Ini ilustrasi dikit aja, memberikan nilai skor setiap elemen penilaian melalui aplikasi dan memberikan rekomendasi usulan akreditasi. Nah, semuanya dinilai oleh surveyor itu melalui aplikasi. Jadi tolong teman-teman klinik memasukkan aplikasinya atau elemennya itu sudah lengkap. Ya, mulai nomor, mulai tanda tangan, mulai bukti, pokoknya sudah lengkap. Kalau bisa sama fotonya, ya gambarnya itu di-upload semua. Mengirimkan laporan dan upload foto hasil kegiatan. Jadi dia online ya, daring itu dia melakukan tuh penilaian terhadap elemen yang Bapak Ibu kirim. Nah, hari kedua dia kan luring datang ya offline. Nah, itu dia melihat, memfoto. Oh, benar ya ada yang namanya Endang. Benar ya yang namanya dokter ini gitu. Kalau jangan sampai di data yang Ibu Bapak upload itu ada namanya dokter Anita. Setelah dia pergi ke klinik, ditanya dokter Anita mana? Nggak ada, hanya di dokumen saja. Itu. Jadi si surveyor itu adalah memotret apa yang ada pada hari kedua. Begitu juga, Ibu mengatakan di laporan aspaknya itu punya mesin ronsen atau punya farmasi. Ya, kita lihat ya farmasinya bagaimana. Ya, itu adalah tugas dari surveyor. Nah, juga input kesediaan survei berdasarkan tanggal kesiapan. Oke. Nah, tugas user verifikator. Melakukan verifikasi dengan melakukan telaah terhadap fakta. Jadi, yang sudah disampaikan oleh surveyor, misalnya dapat 85 nilainya, itu diverifikator oleh tim verifikator Kemkes. Benar nggak sih? Ya, ini 10 atau nilai SH-nya 85 atau bahkan hanya 60. Jadi dia verifikator. Dari mana dia lihat? Dia lihat kan di situ ada dana, ada alamat ya. Bisa aja kalau dia nggak yakin, dia tanya, dia lihat, ya bisa nggak dia mendapatkan info dari masyarakat? Ya bisa, ya. Jadi melalui apapun yang dilakukan verifikator atau tim verifikator itu sah-sah saja, ya. Jadi itu adalah
bagaimana klinik melakukan, menyiapkan apa yang ada di dokumen yang kita kirimkan. Ya. Berikut, user lembaga membuat rekomendasi status kelulusan, ya, lulus atau tidak lulus, ya, dengan tadi, ya, ada dasar, madya, utama, paripurna, ya, atau bahkan tidak terakreditasi, ya. Nah, user Kemenkes, input user ketua lembaga, input user admin, dan persetujuan penerbitan sertifikat. Ini hanya tugas dari user Kemenkes. Jadi setiap itu ada user-usernya. Ya, itulah tugas-tugasnya. Ya, jadi Ibu Bapak jangan apa nanti nih, oh, apa berkas kita hilang, kita taunya di mana, bla bla bla, enggak. Nah, inilah contoh sertifikat. Ya. Oke, nah sertifikat ini keluar setelah 14 hari survei. Ya. Ini implementasinya admin Kemenkes input user ketua lembaga, admin Kemenkes input admin, surveyor, verifikator, dan lain-lain. Ya, mungkin itu informasi dari saya. Lakukanlah langkah-langkah tadi ke Mutu Fasiankes. Kalau nggak bisa registrasi Mutu Fasiankes nanti di DFO. Kalau sudah selesai, kami orang Kemenkes bridging ya dengan lembaga itu sudah keluar seperti yang Ibu lihat tadi. Kalau sudah, nanti Ibu bisa melakukan hubungan komunikasi dengan lembaga yang Ibu Bapak pilih. Ya, kalau untuk lembaga ada 13 ya. Kemarin kami dapat dari masukan dari Kemenkes, ke-13 lembaga itu harus mempunyai orang atau yang siap untuk melakukan akreditasi untuk Fasiankes, apakah puskes, klinik, UTD, TPND, TPMG, dan ya itu harus punya. Nggak boleh, saya cuma punya yang minat di sini hanya untuk puskes saja, untuk yang lain saya enggak. Jadi makanya lembaga itu harus merangkul semua. Jadi permintaan untuk survei klinik ada, untuk survei labkes ada, UPTD ada, UTD, sorry. Nah, untuk survei TPMG ada. Nah, itu. Jadi disarankan itu. Dan lembaga yang ditunjuk atau yang akan kita pilih itu nanti pada saat Ibu mengklik itu Ibu akan melihat ya, melihat profil, melihat semuanya ya. Jadi itu saja. Kalau sekiranya Ibu Bapak, oh saya akan memilih lembaga KMKP misalnya. Apakah saya bisa untuk merekomendasikan, ya udah yang ikut KMKP paripurna? Enggak, ya. Jadi tidak ada celah untuk itu, gitu ya. Jadi makanya kami Dinas Kesehatan silakan Ibu Bapak pilih. Syaratnya itu adalah di lembaga itu Ibu Bapak dia mempunyai admin username untuk semuanya. Jangan hanya satu username untuk atau admin untuk puskes si A, untuk klinik si A, untuk ini kita bisa bayangkan bagaimana repotnya nanti kewalahan ya. Berarti kan kita lihat di lembaga itu personelnya yang lengkap ya. Nanti akan saya kirimkan profil sedikit yang ada rekomendasi dari Kemenkes, nanti tinggalkan Bapak Ibu untuk melihat, mempelajarinya ya. Untuk itu sekian saja. Kalau ada ya sebentar sebelum saya catat untuk lihat chat room. Mohon izin Ibu untuk materi boleh diminta nggak dikirim ke email klinik. Terima kasih. Oke, nanti akan saya kasih materinya. Ya. Oke. Silakan
Kalau tidak ada yang bertanya, saya kira sudah cukup. Tinggal kembali ke klinik masing-masing. Yang slide pertama tadi, aspeknya 100%, semuanya sudah tertata, baru nanti kita upload semua. Dan apakah sudah melakukan SA ya untuk klinik masing-masing? Kenapa? Kalau sendiri saja SA-nya 60-70, apalagi orang luar, berarti lebih turun lagi gitu ya. Bisa-bisa 40 gitu ya. Karena syarat untuk dilakukan survei itu nilainya itu harus 80 ya. Ya, hasil SA kita itu misalnya kita mengatakan SA 80. Nah, atau 85. Itu kan dilihat oleh surveyor tuh. Nah, kata surveyor baru 75. Dia nggak boleh melakukan survei. Disuruh nih teman-teman klinik untuk perbaikan. Untuk yang kurang-kurang itu sehingga di SA kembali hasilnya sudah 80 lebih. Setelah 80 baru deh muncul nama-nama surveyor dan lain-lain ya. Gitu. Jadi lakukanlah SA. Ya, silakan Bu. Bertanya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Desri, Waalaikumsalam Pak warahmatullahi wabarakatuh. dan semua teman-teman rekan klinik. Pertanyaan saya ada dua. Yang satu tadi berkaitan ketika Pak Suryo mengatakan pada awal bahwa klinik-klinik yang rawat inap tapi sudah persiapan untuk akre, padahal apa ya Bu, sekarang kan sedang justru disarankan untuk alih status. Masih dalam penataan untuk alih statusnya tata geraha dan sebagainya. Itu seperti apa ya Bu, akre akan ikuti? Apakah akre rawat jalan dulu atau nunggu nanti sarana sudah selesai baru kita ikut rawat inap? Itu pertama. Yang kedua ada, atau misalnya rawat jalan dulu kita ikut akre, nanti kalau rawat inapnya udah jadi kita ikut akre lagi. Tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Suryo di awal pertemuan kita. Yang kedua, sekarang kalau misalnya SA ternyata masih di bawah 80%. Kemudian tentu ada pembimbingan Bu. Nah ini padahal kita berpacu waktu dengan akre ditetapkan oleh Dinkes atau BPJS. Itu bagaimana Bu kita menyikapinya? Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba jawab pertanyaan Bu Cepi. Yang pertama adalah untuk status. Pada saat Ibu sekarang ya adalah untuk persiapan akreditasi dengan statusnya rawat jalan. Terus pada saat lagi berjuang untuk akreditasi ada lagi nih masukan harus rawat nginap karena melakukan pelayanan persalinan gitu ya. Nah, apa yang harus kami lakukan ya? Pertama, teman-teman klinik harus perhatikan untuk kami sebagai akreditasi, kami tidak akan mengakreditasi apabila teman-teman baru dapat itu status jadi rawat jalan, rawat inap. Enggak, karena syarat dari akreditasi itu minimal 2 tahun setelah surat rekomendasi rawat inap itu baru kita lakukan akreditasi. Ya kalau baru keluar nggak mungkin dong kita melakukan survei apa yang akan kita nilai gitu ya Bu ya. Nah, kalau sekarang status Ibu rawat jalan dan akreditasi sudah dekat, saran kami di seksi mutu akreditasi, lakukan dulu akreditasi rawat jalan. Ya, dengan status rawat jalan. Nanti setelah tahun, mungkin Ibu udah siap, nanti mengusulkan supaya slide saya yang pertama tadi, mengusulkan bisa-bisa dengan status rawat jalan dan juga nanti mungkin dapatnya utama pengen paripurna. Sekalian nih, status rawat jalan dan untuk meningkatkan juga status akreditasi. Jadi bisa 2 langkah. Ya, Bu, gitu. Ya, yang berikutnya pertanyaan Ibu yang terakhir nilai SA, ya kan? Kan harus syarat di survei itu harus 80. Tahu-taunya belum 80. Ya, itu bagaimana? Ya, makanya teman-teman klinik siapkan sekarang apa yang diinginkan di elemen itu sesempurna mungkin. Karena tim surveyor itu tidak lebih dari elemen itu. Dia nggak akan pergi kemana-mana kok, Bu. Gitu ya. Kalaupun terjadi perubahan, nggak mungkin lah
kita 90, dia 40, enggak lah. Ya kan? Enggak gitu ya. Jadi Iya, Bu. kalau hanya sedikit, misalnya 10 poin, 5 poin, itu dalam waktu 5 hari yang disebutkan oleh lembaga itu bisa insya Allah disiapkan, Bu. Ya. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Ada yang mau bertanya? Cukup Iya, ya, Bu? Detri, mudah-mudahan. Akan dengan klinik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu maaf, tadi menyimak ada beberapa yang harus kita lewati dulu untuk tahap akreditasi klinik. Saya garis bawahnya itu ada salah satunya rekam medis elektronik RME. Saat ini kan untuk klinik yang saya pimpin sedang mengajukan untuk rekam medis elektronik. Namun sampai saat ini kan kita belum dapat user dan password. Sedangkan kalau misalnya kita menggunakan RME, kalau tidak salah 3 bulan sebelum kita melakukan akreditasi, kita kan sudah mulai menggunakannya, Bu ya. Nah, satu sampai saat ini RME belum ada. Kemarin sempat beberapa ada yang launching misalnya pakai yang punyanya swasta. Kan saya khawatir juga kalau misalnya saya pakai ternyata minimal harus 1 tahun, ternyata nanti keluar produknya yang dari Kemkes, artinya bagaimana seperti itu. Sedangkan waktunya untuk akreditasi kalau untuk Amanah Bunda itu direncanakannya di tahun ini seperti itu, Ibu. Untuk yang pertama rekam medis elektronik. Kedua, sistem kami belum dapat user dan password, dan IKP seperti itu, Bu. 3 hal ini yang masih kendala di kami dan saya sendiri masih bingung untuk menyikapinya, Bu, untuk sistem IKP dan RME. Seperti itu, mohon solusinya, Bu. Oke, saya coba jawab ya, Mbak Klinik Amanah Bunda. Oke, untuk RMB ya, itu makanya surveyor itu juga ada datang ke tempat ya, bukan hanya di dokumen aja. Jadi, kalau sekiranya begitu kendalanya, kami sebagai surveyor, teman-teman juga di lembaga tidak memaksakan ya. Jadi karena emang dari sananya belum siap gitu ya. Jadi hanya saja perlu teman-teman di klinik melakukan pencatatan atau pendokumenan tentang RMB udah sejauh mana, sekian dapat ini tetapi dilakukan belum juga. Itu dicatat. Jadi kronologisnya ada. Jadi pada saat surveyor atau verifikator datang ya begini keadaannya gitu loh, Mbak. Paham ya? Oke, nah untuk IKP, benar, saat ini itu belum bisa, karena ya aplikasinya belum, kemarin bulan dulu tuh di tahun lalu itu sempat bisa. Tapi sekarang untuk puskesmas yang sudah masukin nilainya tahun 2022 itu dianggap diputihkan semua, gitu ya. Sampai saat ini aplikasi IKP itu belum bisa dipakai, ya. Jadi pada saat survei juga kita survei enggak, maksudnya harus ada IKP, enggak, ya, gitu. Begitu juga dengan SIS-DMK-nya, ya. Yang harus itu ya ASPAK kayak gitu, INM gitu. Jadi kami lembaga ya atau surveyor akan melakukan survei juga. Kita dikasih tahu itu dari Kemkes yang ini gitu, makanya ya. Ya, Bu, maaf, artinya untuk memang beberapa klinik termasuk saya sendiri sistem K itu memang masih terkendala, jadi bisa yang penting kita sudah ada follow up bahwa kita sudah sedang proses pengajuan, dibuat kronologi ya, Bu ya. Betul. Ada upaya untuk tahap tersebut gitu ya, Bu ya. Iya, betul, harus ada kronologis dan harus ada buktinya, ya. Iya, berarti jangan nanti untuk kronologis dan pembuktian maksudnya bahwa kita sudah proses untuk pemenuhan sistem MK, RME itu nanti dibubuhkan tanda tangan direktur atau gimana ya, Bu ya? Iya, tanda tangan direktur orang pejabat yang terlibat di situ, ya. Oh, iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke. Mungkin saya cukupkan sekian, moga-moga teman-teman bisa memahami, kalau enggak ya nanti kita diskusi lagi atau melalui Pak Suryo. Mungkin terlebih terkurangnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Mbak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Desri, Waalaikumsalam Pak Suryo. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih teman-teman wabarakatuh. semua. Hati-hati Pak Suryo di jalan, Pak Suryo, hati-hati. Baik, ya Ibu, demikian tadi. Suara saya terdengar ya Bu ya, Bapak-Bapak? Terdengar Pak. Terdengar ya, baik. Jadi itu Ya. informasi yang bisa kami atau saya berikan terkait dengan akreditasi di klinis ya, dan ini bukan kali pertama kita melakukan Zoom ya terkait dengan akreditasi. Ya mudah-mudahan sudah ada pencerahan, dan untuk Putus. Putus Pak, izin pamit Bu Desri, Pak Suryo. Saya di Bogor Pak. Saya di Bogor Pak, mau izin pamit Pak, lebih Ibu. untuk proses Dan bagaimana teman-teman melaksanakan akreditasi. semua, Ya izin monggo, pamit. ada pilihan, ada di tangan. Ya hati-hati ya Bu, Bu Haji. Ya intinya dari saya, monggo dari saya intinya silahkan Ibu berproses untuk akreditasi. Kalaupun ada hal-hal yang perlu disampaikan, kita bisa sharing bersama. Iya Demikian Bu, dari sudah. saya juga. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Baik Pak Suryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hati sudah menetapkan. Hati sudah menetapkan Bu Pak Suryo. Terima kasih. Izin live juga saya ya. Iya. Boleh